Qawaidul Arba karya Syekh Shalal Fauzan mensyarah kitabnya Syekh At-Tamimi. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian isi, mulai dari isi kitabnya Syekh At-Tamimi. Kemudian akan disyarah oleh Syekh Al-Fauzan, yaitu diperjelas dengan penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa rahimahullahu Syekh At-Tamimi taala. Baik. Kemudian Syekh setelah membuka pembukaan kemarin dengan mendoakan kita dengan 3 doa, aj'alna mimman idza utiya syakara wa idza ibtuliya sabara ila akhirih, yaitu mendoakan kita agar ketika kita menjadi hamba, semoga kita menjadi hamba yang ketika diberikan nikmat bersyukur, ketika dikenai musibah bersabar, dan ketika berdosa beristighfar. Syekh melanjutkan dengan perkataan i'lam arsyadakallahu li ta'atihi anal hanifiyah wa anal hanifah millata Ibrahim an ta'budu illa Allah mukhlishina lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kemudian Syekh langsung memberikan kita penjelasan. Ini perkataan Syekh At-Tamimi rahimahullah. Maka beliau berkata, ketahuilah semoga Allah memberikanmu petunjuk untuk berbuat taat kepadanya, bahwasanya sesungguhnya agama Hanifah, milah yang benar, yaitu milah Ibrahim yang diajarkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam hingga sampai sekarang, itu adalah an ta'budallah mukhlishan lahuddin, yaitu kamu menyembah kepada Allah seikhlas-ikhlasnya, sebersih-bersihnya, tidak boleh ada unsur kesyirikan, dan harus benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun" dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56. Karena Allah berfirman di surat Ad-Dzariyat ayat 56 yang artinya, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Nah, kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullah menjelaskan dengan kalimat Hada du'a minasy-syekh rahimahullahu taala wa hakadha yanbaghi lil muallim an yad'u lil muta'allim. Kemudian saya menjelaskan perkataan Syekh At-Tamimi i'lam arsyadakallah itu merupakan doa lagi, ya, dan itu merupakan adab seharusnya yang diajarkan oleh guru kepada murid-muridnya, yaitu sang guru mendoakan murid-muridnya. Muallim itu guru, muta'allim itu murid. Wa ta'atullah maknaha imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan taat kepada Allah? Tadi kan Syekh berkata, semoga Allah memberikanmu petunjuk untuk berbuat taat kepada Allah. Maka Syekh menjelaskan, Syekh Shalal Fauzan menjelaskan, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan taat itu? Kita diperintahkan taat kepada Allah itu sebenarnya apa? Maksud dari kata ta'ah. Maka Syekh menjelaskan, taat kepada Allah adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah yang wajib dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah definisi ta'ah, taat. Nah, kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan melanjutkan perkataan Syekh At-Tamimi tadi, annal hanifah millatu Ibrahim, bahwasanya agama yang benar adalah agama Ibrahim, yaitu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita saat ini, jadi yang ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Shalal Al-Fauzan menjelaskan, Allahu jalla wa ala amara nabiyana bittiba'i millati Ibrahim. Qala ta'ala, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 133, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti milah Ibrahim, yaitu agamanya Ibrahim, hanifan, milah Ibrahim yang hanif, yang jelas baik, wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang ikhlas, yaitu bertauhid, bukan musyrikin, bukan orang yang berbuat syirik kepada Allah. Wal hanifah, hanif, apa itu? Maka milatul hanif wa huwa Ibrahim alaihi salatu wasalam. Wal hanif huwa al-maqbul ala Allahi al-mu'arrid amma siwahu. Dan apa sih itu makna hanif? Ya, karena kita sudah tahu hanif, milah yang hanif, agama yang benar itu agama Ibrahim. Tapi apa makna kata hanif? Maka
Hanif maksudnya adalah suatu agama yang makbul, yang diterima Allah Subhanahu wa taala dan tidak seperti agama yang lain. Yaitu karena Allah Subhanahu wa taala kan juga berfirman dalam surat Al-Imran, "Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab." Sesungguhnya agama yang benar dan diridhoi Allah hanyalah Islam. Kemudian hadza huwal hanif al-muqabbal aw maqbul 'ala Allahi biqalbihi wa a'malihi wa niyatihi wa maqasidihi kullaha lillah. Maka yang dimaksud hanif itu adalah amalan-amalan ibadah dalam agama yang diterima Allah. Nah, termasuk amalannya itu ikhlas, niatnya itu ikhlas untuk Allah, maksudnya itu juga ikhlas untuk Allah. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'rid au al-mu'rid amman siwahu, berselisih dengan yang lainnya, yaitu tidak seperti agama-agama yang lain. Ya, sebagaimana yang kita tahu, kadang agama lain itu memerintahkan menyembah ini, terus habis itu menyembah ini, padahal Tuhan itu hanya satu, kok menyembah lebih dari satu Tuhan. Nah, maka Al-Hanif, agama yang makbul di sisi Allah hanya Islam, yaitu menyembah hanya kepada satu. Semua ibadah amalan dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu amarna bi tiba'i millati Ibrahim. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti agama Ibrahim. Tadi Allah memerintahkan Rasul, tapi juga kalau Rasul diperintahkan, maka kita umatnya juga harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin millata abikum Ibrahim." Dan tidaklah dijadikan bagi kalian suatu agama itu agama yang susah, yaitu agama bapakmu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapak para nabi. Maka agama yang sangat mudah sebenarnya Islam itu. Kemudian wa millatu Ibrahim, apa itu maksud dari milah Ibrahim? Maka tadi sudah dijelaskan Syekh At-Tamimi mengatakan anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Itu maksudnya, kamu menyembah Allah sebenar-benarnya ibadah ikhlas, hanya menunjukkan semua ibadah mempersembahkan kepada Allah. Kalau berdoa kepada Allah, kalau mengeluh kepada Allah, kalau minta kepada Allah, kalau mau bercurhat langsung kepada Allah, kalau beramal niatnya juga karena Allah, mau ke masjid niatnya karena Allah, mau sholat tahajud niatnya karena Allah, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Nah, kemudian hadhil hanifah. Maka ini pengertian hanifah, yaitu agama yang hanif. Ma qala an ta'budallah faqad. Dan Syekh At-Tamimi tidak mengatakan kamu menyembah Allah saja, karena hal itu tidak cukup. Maka diperjelas an ta'budallah mukhlishan lahuddin. Karena kalau Syekh hanya berkata kamu menyembah Allah, itu kurang benar. Karena bisa jadi seseorang yang menyembah Allah itu juga menyembah selain Allah. Nah, itulah orang-orang musyrik. Jadi yang menjadi masalah orang-orang kafir zaman dulu itu bukan mereka tidak menyembah kepada Allah. Masalahnya mereka itu menyembah Allah, tapi bersamaan menyembah Allah mereka juga menyembah selain dari Allah. Inilah syirik. Kalau orang itu sama sekali nggak menyembah Allah tapi malah menyembah selain Allah, itu namanya kafir. Nah, itulah perbedaan antara orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Nah, tapi persamaannya di mana? Persamaannya adalah orang yang musyrik itu pasti kafir, tapi orang yang kafir itu belum tentu musyrik. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami tidak? Bal qala, akan tetapi Syekh At-Tamimi mengatakan mukhlishan lahuddin, benar-benar harus mempersembahkan ikhlas semuanya kepada Allah. Yaitu maksudnya, kalau ada kata yakni bahasa Arab itu artinya kan tetapi maksudnya wa tajtanibu syirk. Nah, itulah maksudnya. Jadi saya berkata anta'budallah mukhlishan lahuddin itu maksudnya kamu menyembah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Selesai. Li'anal ibadah ila khalatahu syirku batalat. Karena ibadah itu jika tercampuri kesyirikan dalam suatu ibadah itu, misal sholat tercampur syirik, terus beramal tercampur syirik, maka batalat. Maka amal tersebut batal, tidak sah dan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Fala takunu ibadatan illa idza kana salimatan minasyirki al-akbar wal asghar. Maka namanya ibadah itu disebut ibadah dan sah ibadahnya ketika suatu ibadah itu terbebas dari syirik besar dan syirik asghar.
Nah, syirik besar dan syirik asghar itu nanti kita akan bahas di kitab Tauhid. Setelah kitab ini selesai, insya Allah nanti kita akan perjelas lagi. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah kami diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya peribadatan yang ikhlas, hunafa, bersih dari kesyirikan. Seperti itu. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian jam'u hanif, yaitu hunafa itu artinya bentuk jamak dari kata hanif, yaitu wahwa al-mukhlis lillahi azza wajalla. Seorang yang harus ketika beribadah itu ikhlas hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka memang ikhlas ini perkara yang sangat berat, karena ikhlas sendiri itu merupakan jiwanya ibadah. Maka ada ulama itu sampai berkata, la ya'rifur riya illal mukhlisun. Tidak ada orang yang tahu rasanya riya itu gimana kecuali orang-orang yang ikhlas. Maksudnya hanya orang-orang yang ikhlas, yang ngerti agama, yang tahu tentang syirik, tahu tentang riya itu yang bisa merasakan riya. Kalau orang nggak pernah kenal agama, dia riya pun nggak kerasa kalau dia itu sebenarnya riya. Seperti itu. Wa hadhihi al-ibadah amarallahu biha jami'al khalqi kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan inilah ibadah yang Allah itu dalam setiap ayatnya, firman-Nya di Al-Qur'an perintahkan kita untuk beribadah sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam surat Az-Zariyat tadi. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makna ya'budun, dan dalam ayat tadi ada kata liya'budun, artinya apa? Yaitu yufriduni bil ibadah. Mengesahkanku, maksudnya mengesahkan Allah dalam beribadah. Seperti itu. Wal hikmah min khalqil khalq, dan hikmah dari penciptaannya seluruh alam semesta ini adalah annahum ya'buduna Allah azza wajal mukhlishina lahuddin. Mereka itu diperintahkan untuk menyembah, hanya untuk mengesahkan Allah. Minhum man imtasala wa minhum man lam yamtasil. Sebagian dari mereka diperintahkan ada yang taat, ada yang tidak taat. Lakinnal hikmah min khalqihim fi hiya hadhihi. Tapi meskipun ada yang mengamalkan, ada yang taat kepada Allah, ada yang enggak, tetap saja hikmahnya untuk satu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa mukhalif lil amri wasyar'i. Baik. Faladhi ya'budu ghairallah mukhalifan lil hikmah min khalqil khalq wa mukhalifan lil amri wasyar'i. Maka ketika ada orang yang menyembah selain Allah atau menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah, dia telah menyelisihi adanya hikmah dari Allah. Dia telah menyelisihi perintah Allah dan menyelisih hikmah diciptakannya jin dan manusia, ya, dan menyelisihi perintah syar'i dari agama Islam. Kemudian wa Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu siapa? Maka dijelaskan di sini wa abul anbiya. Anbiya itu bentuk jamak dari an-nabi. Nah, jadi al-anbiya itu nabi-nabi, kalau an-nabi cuma satu nabi. Nah, abul anbiya maksudnya adalah bapak dari para nabi, ya. Alladzina ja'uhu min ba'dihi. Bapak dari yang nabi-nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya tentu saja kan nggak mungkin ke atas, jadi bapaknya ke bawah, ya. Seperti itu. Fakulluhum min dzurriyyatihi. Maka seluruh nabi itu hakikatnya mereka anak dari Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata dzurriyyah dalam bahasa Arab itu artinya keturunan. Keturunan, dzurriyatan min ba'd. Walihada qala jalla wa ala, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwah wal kitab. Maka dan kami jadikan dari keturunan Ibrahim itu nabi yang diberikan kitab-kitab. Surat Al-Ankabut ayat 261. Fa kulluhum min bani Israil, ya, maka mereka semua nabi-nabi itu merupakan keturunan Bani Israil. Nah, maka Nabi Muhammad SAW itu keturunan Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam itu keturunan Bani Israel. Ya, Masya Allah. Mbak Muhammad, Bani Israel? Naam, betul sekali. Keturunannya dari cucu-cucu cicit-cicitnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini arah cucunya. Ayo maksudnya Yakub. Maksudnya turun-temurun.
turun temurun. Yakub itu nggak ada. Loh lah ya, maksudnya Bani Israel itu dari Nabi Ibrahimnya itu loh. Nah gitu. Hufaid Ibrahim alaihissalam, cucu-cucunya. Oh afan. Ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu min dzurriyyati Ismail. Afan, karena lupa. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau merupakan keturunan dari Ismail. Dari Ismail. Nah. Afan. Betul tadi Bapak. Karena memang bukan, Nabi Muhammad merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Fa kulul anbiya min ba'di Ibrahim min abna Ibrahim. Maka setiap nabi setelah Nabi Ibrahim itu keturunan beliau Ibrahim alaihissalam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam. Takriman lah. Kok kecuali Muhammad? Ya karena itu ya keturunan Ibrahim. Ya tapi dari Bani bukan Israel tapi Ya, Ismail. Nah. Takriman lahu, sebagai bentuk Allah memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, salah satu bentuk Allah memuliakan Nabi Ibrahim itu semua keturunannya Nabi. Ya, maksudnya semua keturunannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu semuanya Nabi. Wa ja'alallahu imaman linnas, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim kemudian dan nabi-nabi setelahnya itu imam, ya, pemimpin bagi manusia, yaitu Nabi. Nabi Bukan, yakni qudwah, sebagai teladan, suri teladan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 124, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah menjadikanmu untuk manusia, kamu itu sebagai imam, pemimpin. Yakni qudwah, teladan, seorang yang diteladani oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna Ibrahim kana ummatan. Dan Nabi Ibrahim itu merupakan umat yang satu, yakni imaman yuqtada bihi, yaitu suatu imam yang diteladani, pemimpin yang diteladani. Wa bidzalika amarallahu jami'al khalqi kama qala ta'ala, dan oleh karena itu Allah memerintahkan seluruh manusia atau seluruh makhluk dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada yang lain. Fa Ibrahim da'an nas ila ibadatillahi azza wajal ka ghairihi minan nabiyyin. Ini juga ada hikmah lagi. Maka Nabi Ibrahim itu sebagaimana para nabi yang lain, karena semua nabi yang diutus Allah mereka itu semua mengajarkan tauhid. Tidak ada nabi yang mengajarkan syirik. Semua nabi itu diperintahkan Allah mengajarkan satu tauhid agar manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, sudah itu saja. Ikhlas, tidak disambi dengan yang lain, seperti itu. Maka qulul anbiya da'un nasa ila ibadatillahi wa tarki ibadatin masiwahu. Maka seluruh nabi-nabi itu mendakwahkan tauhid kepada seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah saja, tauhid, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Dan kami telah mengutus bagi setiap umat manusia itu seorang rasul yang mereka itu mendakwahkan kepada manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi taghut. Taghut itu apa? Taghut itu sembahan-sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu intinya dalam kata singkat menjauhi syirik. Menyembah kepada Allah, sudah itu saja, dan menjauhi syirik. Tinggalkan syirik, sembahlah Allah saja, sudah selesai. Tayyib. Maka itu kelanjutan perkataan Syekh dalam alinea kedua setelah pembukaan. Sekarang kita lanjutkan ke perkataan Syekh alinea ketiga. Maka kemudian Syekh At-Tamimi ya rahimahullahu taala melanjutkan dengan perkataannya, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'a taharah. Fa idza dakhala syirka fil ibadah fasadat kal hadas idza dakhala fit taharah. Maka kemudian saya menjelaskan, maka setelah kamu telah membaca perkataan saya tadi, kamu telah tahu bahwasanya Allah itu menciptakanmu untuk beribadah hanya kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali diiringi dengan tauhid. Sebagaimana sholat. Sholat itu tidak disebut sholat. Maksudnya sholat itu tidak akan sah kecuali diiringi dengan sebelumnya wudhu, taharah, ya kan?
Kalau orang sholat tapi tidak wudu dulu ya tidak sah sholatnya, batal ya. Seperti itu peribaratannya. Maka faida dakhala syirka wa faida dakhala syirku fil ibadah fasada. Maka ketika ada satu tetes syirik saja masuk di ibadah apapun itu batal. Ibadahnya batal dan tidak sah, harus diulangi. Kal hadas, sebagaimana hadas, sebagaimana najis. Ketika seorang itu sholat kok kentut langsung batal. Nah, peribaratannya seperti itu. Maka Syekh memberikan kita gambaran yang sangat mudah dipahami, jelas sekali, Masya Allah. Nah, kemudian Syekh Shalal Fauzan melanjutkan syarahnya tadi. Wa ma asy-syara'i allati hiya al-awamir wan nawahi wal halal wal haram fa hadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umami hasabal hajat. Nah, jadi pokok inti dari agama Islam itu menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Adapun syariat-syariat yang berupa perintah, larangan selain dari itu, seperti yang halal, yang haram, maka perkara-perkara halal haram ini setiap nabi berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Jadi kita ketahui di Al-Qur'an, kalau di Nabi Muhammad SAW orang bertobat itu mudah, tinggal istighfar, tinggalkan syarat-syarat taubah, maka segera berhenti dari perbuatan dosa itu, menyesal, minta maaf kepada Allah, bertobat, bertekad tidak ingin mengulanginya lagi. Selesai, diterima insya Allah tobatnya selesai. Tapi kalau zaman Nabi Musa alaihissalam berbeda. Syariat Nabi Musa alaihissalam, orang yang bertobat itu disuruh harus membunuh dirinya sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka berbeda-beda. Halal haramnya berbeda-beda. Bagi Bani Israel yang dihalalkan begini, bagi Bani ini yang diharamkan begini. Kalau kita alhamdulillah yang dihalalkan begini, yang diharamkan begini. Tapi apapun perbedaan itu semua, intinya cuma satu. Yang paling pokok intinya, yang paling inti dasar adalah satu. Tidak berubah dari dulu. Apa itu? Tauhid. Jadi meskipun halal haramnya beda-beda, tapi tetap sama, tauhid ya. Tetap tauhid ya. Tetap harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhlas, mukhlishan lahuddin. Yashra'ullahu syari'atan summa yansikhuha bisyari'atin ukhra ila anna ja'at syar'iyatul Islam fanasakhat jami'u syara'i wa baqiyat hiya ila an taqumus sa'ah. Maka Allah mensyariatkan banyak syariat sebelum syariat Islam, kemudian menghapusnya dan menggantinya dengan syariat baru hingga sampai Islam. Nah, adapun kalau Islam sudah tidak ada lagi nanti dihapus atau dinasakh. Maka Islam ini baqiyah, dia akan kekal sampai hari kiamat. Syariatnya seperti ini. Kalau tobat begini, kalau riba haram. Nah, jadi kalau ada orang gila, kalau biasanya di orang Arab itu, di video Arab YouTube ada orang tiba-tiba mengaku dia Jitu Jibril alaihissalam umiru bihada wa umiru bihada. Nah, maka ada orang kayak gitu di Arab ngaku-ngaku Jibril baru saja datang kepadaku mengubah syariat Muhammad. Nah, makanya ada orang kayak gitu di Arab itu langsung dianggap orang gila. Karena orang-orang Arab sudah tahu habis syariat Islam udah nggak ada syariat lagi. Maka kalau ada orang-orang kayak gini itu orang gila itu tidak benar itu kan. Kalau di Indonesia bedanya, ada orang gila ngomong dijadikan wali, malah digugu. Ada orang membawakan hadis dalil Quran jelas, nggak digugu, nggak dipercaya. Ada orang gila datang bilang saya dari Mekah teleport ke sini, dipercaya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada itu di YouTube banyak. Innalillah. Nas'alullah alaihi wal afiyah. Amma aslu dinil anbiya wa huwa tauhid. Nah, itu semua tadi syariat-syariatnya bisa beda-beda, tapi asal usul agamanya tetap sama, yaitu Islam, tauhid. Jadi Islam itu sebenarnya tauhid, ya. Tauhid itu Islam, Islam itu tauhid. Fahuwa lam yunsakh wa la yusakh. Lam sama lan itu artinya beda. Jadi maka syariat Islam yang terakhir ini yang tauhid itu tidak akan dihapus dan tidak akan pernah dihapus. Dulu tidak dihapus dan sampai sekarang juga nggak akan dihapus. Itu perbedaan lam dan lan. Dinuhum wahidun wa huwa dinul Islam, bimakna agama mereka, yaitu agama orang-orang sebelum kita yang mengikuti nabi-nabi sebelum kita, itu agamanya satu sama, yaitu Islam. Yang maknanya apa? Al-ikhlas lillahi bitauhid, yaitu ikhlas beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah.
Wa amma syara'i faqad takhtalif. Maka adapun kalau syariat-syariat sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, maka itu berbeda-beda. Wa tunsakh, dan kadang-kadang dihapus, terserah Allah. Wallahu yaf'alu ma yasha, karena Allah bertindak sesuai dengan kehendaknya. Lakinat tauhid wal aqidah min Adam ila akhirihil anbiya kulluhum yad'una ila tauhid wa ila ibadatillah. Adapun tauhid dan akidah, keyakinan yang diajarkan dari Nabi Adam sampai akhir, sampai Nabi Muhammad SAW, kulluhum yad'u ila tauhid. Maka mereka semua mendakwahkan tauhid. Jadi sudah dari Nabi Adam itu selalu mendakwahkan tauhid. Anak-anaknya Nabi Adam diajarkan tauhid. Kemudian tauhid terus. Nah, wa ila ibadatillah, dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatullah, dan ibadah kepada Allah itu maksudnya apa? Yaitu ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi minasyara'i, yaitu taat kepada Allah di setiap waktu dengan apa saja yang diperintahkan Allah dalam syariat kita, ya. Jadi kita enggak boleh sembarangan mengamalkan sesuatu. Kalau kita amal itu harus yang sesuai syariat Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang berdakwah, kamu kalau mau tobat harus ikut syariatnya Nabi Musa, bunuh dirimu, itu salah, enggak boleh, tidak diterima. Nyeloi. Sebetulnya seperti itu ya. Tapi masalahnya itu banyak yang belum seperti itu. Bagaimana merubahnya? Nah, ini anak sing kasar. Nah, itu beda. Ini kan aku maksudnya menjelaskan untuk kita. Kalau untuk orang lain beda. Caranya beda-beda, nggak bisa langsung seperti ini. Kita lanjutkan. Yaitu faida tasakhat saral amal bin nasikh wal ibadah wal amal bin mansukh laisa ibadah. Maka kalau mau beramal itu dengan perintah yang ada dalilnya, jangan yang tidak ada dalilnya. Simple seperti itu. Maka Nabi kan bersabda, man amila, ini hadis diriwayatkan dari Bukhari, ada juga yang diriwayatkan di Muslim. Kalau yang diriwayatkan Bukhari bunyinya seperti man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Nah, ini artinya barang siapa mengadang-adakan amalan yang tidak pernah diajarkanku Nabi SAW, maka tertolak. Kalau di lafaznya Muslim, Nabi juga pernah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan, kalau tadi mengadakan, sekarang Nabi juga bilang, barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka tertolak. Sia-sia, sudah rugi waktu, bikin kreatif, kok tidak diterima, capek, keluar duit apalagi. La ilaha illallah. Maka sudah, jadi kan ibaratnya kalau kita beli HP itu kan ada manual guide. Nah, kalau kita beli HP itu kan ada buku petunjuk. Nah, kalau kita pengen HP-nya awet, ya ikuti buku petunjuk. Buku petunjuknya bilang jangan masukkan ke air. Nah, kalau HP-nya dimasukkan air ya rusak. Nah, sama agama kan simple loh. Wis disuruh jangan berbuat syirik biar nggak panas masuk neraka. Lah kok masih dilakukan, kan salah dewe. Sudah ada petunjuknya, mudah diamalkan. Yang harus dilakukan sudah ada petunjuknya, yang tidak boleh dilakukan sudah ada petunjuknya. Lah kenapa menyusahkan diri sendiri dengan berkreasi dalam agama? Itu masalahnya. Iya. Nah, ada juga nanti orang aneh-aneh beramal, kan dia nanti berdebat lah. Oh ternyata ya saya paham beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya itu nggak boleh. Nah sekarang saya beramal ada dalilnya kok. Kalau orang mau bertobat itu harus bunuh diri, itu di Al-Quran ada disebutkan Nabi Musa umatnya kalau tobat harus ini. Nah ini ada orang kayak gini, wong goblok jenenge. Itu maksudnya dia tidak paham. Kenapa? Karena itu syariatnya Nabi Musa. Beramal dengan amalan yang sudah dinasakh, dihapuskan dengan syariat Islam yang sekarang Nabi Muhammad itu nggak boleh. Kita hanya boleh mengamalkan yang diajarkan Nabi, selesai. Karena Nabi itu khatimul anbiya, penutup para nabi. Gunanya penutup para nabi itu apa? Menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Nah, wes dikai sik sempurna kok malah golek sik ora sempurna. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gitu toh. Insyaallah. Nah, kemudian Syekh melanjutkan tadi, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi, maka Syekh Shalal Fauzan menerangkan, yakni maksudnya Syekh tadi apa?
ketika kamu sudah mengerti, sudah paham sekarang karena udah baca tadi, dari ayat tadi kamu sudah paham wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, bertauhid. Kalau kamu sudah paham wa anta minal insi, dan kamu termasuk manusia, karena kan Allah menyinggung tadi wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, sekarang kalau kamu udah tahu, udah baca ayat itu, dan kamu termasuk manusia, sama sihnya diperjelas. Lah kamu nek termasuk jin ya masuk, kamu manusia tuh, kamu masuk berarti di ayat. Dan kamu termasuk manusia, maka dakhilun fi hadhil ayat. Maka kamu masuk di ayat ini. Kamu masuk dari orang-orang yang diperintahkan Allah untuk hanya menyembah kepada Allah. Wa arafta anallaha ma khalaqaka ngabasan, dan kamu tahu bahwasanya Allah itu menciptakanmu bukan sia-sia, bukan diciptakan terus wis ditinggal kaya pitik dilebokke kandang kon sak karepe dhewe. Tidak. Ada pertanggungjawabannya, ada perintah yang harus dijalankan, ada larangan yang harus dijauhi. Maka au khalaqaka litakul wa tasrob fakot, dan kamu juga sudah tahu berarti bahwasanya Allah itu menciptakanmu atau kita tidak hanya untuk makan dan juga tidak hanya untuk minum, wa ta'ishu fi hadad dunya wa tasrah wa tamrah, dan Allah itu tidak menciptakan kita cuma buat kita bersenang-senang di dunia sama buang-buang duit, bukan seperti itu maksudnya. Nah, boleh, tapi yang jelas tuh Allah pengen kita menyembah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Yamlah kukuka lihada khalaqakallahu liibadatihi, maka Allah itu menciptakanmu untuk beribadah, hanya beribadah kepada Allah. Wa inna ma sakhara laka hadhil mawjudat min ajli an tasta'ina biha ala ibadatihi li annaka la tastati an ta'isha illa bihadhil asya. Loh, dan Allah mengadakan semua hal-hal yang ada di bumi ini, mulai dari tanaman, dari tanah, pasir, besi, itu semua guna Allah sediakan bagi kita untuk menolong kita untuk bisa beribadah. Karena kalau nggak ada itu semua, ya bagaimana kita bisa beribadah? Kita mau beribadah tuh butuh sarung, butuh duit, butuh kupluk, butuh baju menutup aurat. Bagaimana kita mau sholat kalau nggak punya itu semua? Maka Allah sediakan ini semua bagi kita untuk membantu kita beribadah kepada Allah. Masya Allah, sangat mulia sebenarnya, mudah. Wes diperintah ke, dikai, diberikan bekal untuk bisa menjalankan perintah itu. Tidak cuma kita suruh menciptakan sendiri, yang enggak bakal bisa kita. Subhanallah, Masya Allah, ini merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang berpikir. Masya Allah. Wala tawassala ila ibadatillah illa bihadza al-asya, dan kamu enggak akan bisa beribadah kecuali dengan hal-hal itu tadi. Sakharahallahu laka li ajli an ta'budahu, Allah memudahkanmu bisa mendapatkan barang-barang itu untuk kamu bisa beribadah lagi kepada Allah dengan mudah. Laisa min ajli an tafrah biha wa tasrah wa tamrah wa tasuk wa tafjur ta'kul wa tasrab tahaita, dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak boleh, yang hal-hal yang haram, yang hal-hal yang jelek, tapi digunakan untuk kebaikan, untuk hiburan, untuk dinikmati, tapi juga untuk membantu agar lebih semangat beribadah kepada Allah. Hadza sya'nu al-bahaim. Adapun kita manusia itu cuman makan, cuman minum, bersenang-senang, ngalor ngidul melayu-melayu, maka ini perkaranya binatang. Bahaim itu binatang, bukan manusia. Manusia yang membedakan ini punya akal, ya. Amal adaumin Fallahu jalla wa ala khalaqakum li ghayati azimatin wa hikmatin azimatin wa hiya ibadah. Adapun Bani Adam, anak Adam, bukan binatang, maka Allah menciptakan mereka itu dengan hikmah yang besar, dengan tujuan yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, di sebagian kitab-kitab ulama, memang ulama itu sering sekali mengulang-ulang perkataan yang tadi sudah dikatakan, diulang lagi, yang sudah ditulis lagi. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu adab agar orang itu lebih mudah mengingat. Sesuatu yang diulang-ulang itu orang akan lebih mudah mengingatnya. Maka ini juga termasuk adab mengajar. Adapun kalau orang yang belum tahu, biasanya ketika mendengar seperti ini malah jengkel. Kok diulang-ulang terus, saya itu udah paham. Nah, justru memang kalau memang masalah tauhid seperti ini, agar benar-benar nyantol di diri kita, agar tidak sama sekali mau berbuat syirik. Tapi mungkin itu dulu karena waktunya sudah mepet dan capek. Jadi
Kita tutup, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang taat dan selalu bertobat kepada Allah. Semoga Allah memudahkan urusan dunia kita dan akhirat kita. Amin. Allahumma aslih lana dunyayana wa aslih lana akhiratana. Allahumma amin. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyah fil jasad wat taubah qabla al maut. Allahumma arzuqna taubah qabla al maut. Allahumma ij'alna mimman idza utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza naba istaghfara. Allahumma ij'alna minat tawabin wa ij'alna minal mutatahhirin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.